Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dokter peri kecil berwajah merah menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah menatap Xiaoyan, begitu merah sehingga air akan merembes keluar dari mereka. Xiaoyan agak malu ketika dia menatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya saat dia berkata, "Ini memang perlu untuk segel." Kemerahan terang di wajah dokter peri kecil sangat berkurang ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang malu. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia meluruskan tubuhnya dengan cara seperti putri duyung. Tangannya yang halus gemetar sedikit saat dia menanggalkan pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Segera, sensor seperti suet yang indah muncul di depan Xiaoyan, menyebabkan napas orang tertentu menjadi tidak sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia bisa mempertahankan pikirannya yang tenang selama situasi seperti itu, sepertinya dia bukan seorang pria. Xiaoyan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia memberi dirinya 2 tamparan keras di hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan nada tidak berubah saat dia berkata, berbaring. Setelah menonton Xiaoyan, rasa malu dan kecemasan dalam hati dokter peri kecil menjadi redup tanpa dia menyadarinya. Dia perlahan berbaring saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup mata indahnya. Sudut mata Xiaoyan melihat dokter peri kecil berbaring. Dia sekali lagi menghirup beberapa napas dalam-dalam dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan jari. Gumpalan api hijau jade samar-samar terlihat di ujungnya. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tetapi itu akan berhasil jika kamu menahannya. Xiaoyan dengan lembut berkata. Setelah itu, jarinya berhenti sejenak sebelum jatuh tiba-tiba. Akhirnya, mendarat di titik di bawah leher dokter peri kecil, tetapi di atas sensor. Ketika jari menekan di tempat ini, kulit seperti giok kecil peri kecil memancarkan gelombang asap putih. Beberapa udara keabu-abuan tampak samar di dalam asap. Sebuah erangan teredam rendah dipancarkan dari mulut dokter peri kecil saat asap putih naik. Alis dokter peri kecil adalah vertikal. Dalam sekejap, dia benar-benar menyebabkan orang lain merasakan kasih sayang yang lembut untuknya. Titik hijau samar muncul di mana jari Xiaoyan mendarat. Xiaoyan mengalami kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan bergulir sesuai dengan rute dari semua segel api langit. Benang kabut putih sekali lagi naik saat jari Xiaoyan bergerak. Sebuah bekas luka api hijau kehijauan perlahan muncul di tubuhnya yang menyerupai karya seni yang sempurna. Bekas luka api berwarna hijau tambahan ini tidak hanya tidak menyebabkan cacat sekecil apapun untuk muncul di tubuh indah ini, tetapi malah memberinya perasaan sensasi tambahan. Ekspresi Xiaoyan telah menjadi lebih dan lebih serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengendalikan nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segelnya dan tidak menyebabkan nyala api untuk menyakiti dokter peri kecil. Jari Xiaoyan seperti kuas cat karena dengan lembut bergeser di sekitar tubuh dokter peri kecil. Ini menciptakan banyak garis silang yang aneh. Garis-garis ini samar-samar memancarkan suatu kedalaman ketika mereka saling berpotongan. Saat banyak bekas luka api berwarna hijau ini muncul di tubuhnya, dokter peri kecil telah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman.
Namun, penahanan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatuk erat giginya dan tidak membiarkan erangan yang akan dipancarkan. Di bawah kebuntuan semacam ini, warna merah terang dengan tenang muncul di kulit putihnya yang seperti batu giok. Dalam sekejap, itu tampak seperti mimpi dan hati. Pada saat ini, mata Xiaoyan mengamati hidungnya dan hidungnya mengamati jantungnya. Pikirannya benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti gambar segel dalam pikirannya dan bergerak perlahan, membuat sketsa sesuatu. Dengan menelusuri jari Xiaoyan, gambar bekas luka api yang memancarkan benang kedalaman mulai muncul di tubuh dokter peri kecil. Mungkin itu karena metode penyegelan akan terbentuk, tetapi gas beracun yang telah menyebar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Namun, beruntung itu Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi. Kabut racun itu benar-benar menguap oleh suhu sangat menakutkan dari api surgawi ketika itu menerkam. Tatapan serius di mata Xiaoyan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam litel tubuh peri dokter, dan kecepatan gerakan jarinya juga meningkat. Banyak bekas luka berwarna hijau menutupi seluruh tubuh peri kecil dokter secara bertahap. Dengan gerakan tangan Xiaoyan yang lebih cepat, perasaan aneh dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Rasa sakit yang lemah tampaknya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sebuah erangan yang membuat mati rasa, diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika kamu tidak ingin kesadaran kamu terkikis oleh gas beracun, tolong, bertahanlah sedikit lagi. Jangan ganggu aku." Wajah cantik dokter peri kecil sekali lagi berubah panas ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia muncul seperti apel merah cerah. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya, ekspresinya saat ini tidak berbeda dari gadis biasa. Xiaoyan juga menghela nafas lega ketika mendengar dokter peri kecil menjadi tenang. Dia buru-buru memfokuskan perhatiannya dan terus membuat sketsa segel. Dengan terbentuknya segel secara bertahap, kabut racun keabu-abuan yang muncul dari tubuh dokter peri menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap sedikit kabut racun yang melonjak keluar dengan keras menerkam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, gelombang asap putih dan suara zing-zing akan meletus ketika mereka melakukan kontak dengan nyala hijau giok. Pada saat ini, Xiaoyan sudah mulai merasa seperti dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi meskipun Blaze Lotus Heart Flames melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, ada jumlah yang tak terbatas. Seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, api hati teratai Blaze pada tubuh Xiaoyan mulai secara bertahap melemah dalam menghadapi pertempuran seperti itu. Meskipun Douqi di dalam tubuhnya terus bersirkulasi dan memanuver nyala api, itu masih sulit bertahan karena kelelahan. Kabut putih meringkuk dan bangkit di depan Xiaoyan, menyelimuti wajahnya yang sangat serius. Dia tahu ini adalah pembalasan dari tubuh racun konyol dokter peri kecil, berusaha mencegahnya menyelesaikan segel. Xiaoyan jelas mengerti itu jika dia tidak menyelesaikan segel pada saat ini, kemungkinan besar dokter peri kecil akan berakhir mengikuti jejak orang-orang yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan di hadapannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan sebagai gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat. Banyak bekas luka berwarna hijau dengan cepat terbentuk di bawah jarinya. Jari-jarinya menari. Pada akhirnya,
banyak bayangan setelah mulai muncul. Kemudian, jarinya berhenti tiba-tiba dan dia mengangguk dengan berat. Bekas luka api diam-diam ditarik dan terbentuk segel yang sempurna. Sebuah gumpalan dari bau yang sangat samar menerobos rintangan dari nyala api teratai Glaze dan diam-diam memasuki hidung Xiao Yan. Sesaat itu formasi segel telah selesai. Bau baru saja muncul ketika dirasakan oleh Xiao Yan. Ekspresinya segera berubah. Keraguan melintas di matanya sebelum dia berhenti memikirkan uap beracun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau giok di tangannya tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan lembut di perut, halus datar dari dokter peri kecil, perut yang tidak mengandung bahkan sedikit lemak. Titik ini adalah pusat dari formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke tempat ini, dia akan bisa mengaktifkan segel. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiao Yan dan melonjak keluar. Langsung berubah menjadi garis-garis energi yang bergerak di sepanjang bekas luka api yang berkelok-kelok di sekitar. Pada saat ini, diagram formasi di dokter peri kecil tampaknya telah diaktifkan karena memancarkan kilau. Semua segel api langit membentuk, api membentuk roh. Segel. Tangisan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Segera cahaya di sekitar tempat di mana tangan Xiao Yan berada menjadi sangat terang. Hampir seperti menyadari itu segel itu akan selesai, tubuh racun yang menyedihkan menjadi gila. Sebuah uap beracun yang sangat tebal mengalir keluar dari pori-pori di seluruh tubuh dokter peri kecil. Gas beracun keruh berhasil menerobos pertahanan Xiao Yan meskipun ia menggunakan Glaze Lotus Heart Flames untuk melindungi tubuhnya. Gas racun segera memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh redup ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter peri kecil itu berangsur menghilang, tampak seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Gas racun di dalam tubuh peri kecil dokter berhenti merembes keluar saat bekas luka api menghilang. Kulit di tubuhnya berangsur-angsur kembali ke warna normal. Tubuh racun yang menyedihkan yang hendak meledak sekali lagi disegel. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya saat tubuh racun bijaksana disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan hisapnya melonjak keluar. Kabut racun yang meresap ruangan segera mulai berfluktuasi. Setelah itu, ia berubah menjadi naga udara raksasa yang ditelan oleh dokter peri kecil. Ekspresi aneh segera muncul di wajah dokter peri kecil setelah benang terakhir racun diserap ke dalam tubuhnya. Kilatan berkelip jauh di dalam matanya. Tanpa disadari, aura dokter peri kecil dengan cepat menjadi lebih kuat, tampak seolah-olah dia telah mengambil tonik. Dalam beberapa menit, ia menembus tingkat bintang 4 dan maju ke tingkat bintang 5. Jika seorang elit biasa Dogzong melihat kecepatan ini, sepertinya orang itu akan benar-benar tercengang. Letusan dari tubuh racun yang menyedihkan kali ini tidak hanya gagal mengontrol dokter peri kecil, tetapi sebaliknya membiarkan kekuatannya untuk maju secara signifikan. Memang benar, masalah dan berkat muncul bersama. Akhir cerita melampaui harapan siapapun. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega saat dia merasakan tubuh internalnya perlahan menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya bergegas. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Hanya setelah melakukan semua ini dia menoleh dan menemukan Xiao yang telah jatuh di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan yang ditutupi oleh gas keabu-abuan. Apakah racun menyerang tubuhnya? Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang telah terjadi pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan terang muncul di wajahnya.
Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiao Yan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Gas itu berjalan di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ruang kecil yang tenang memancarkan sedikit perasaan musim semi di udara. Ketika Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika melihat kejelasan di dalam diri mereka. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan itu dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapunya, hanya untuk mengetahui itu gas beracun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantu kamu membuang uap beracun. Tidak perlu khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk mendukung kepalanya saat dia memperhatikannya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang Xiao Yan lakukan, menyebabkan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di depannya telah cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh dokter peri kecil saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu." Dari inderanya, aura dokter peri kecil di depannya sepertinya jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan racun tubuh yang menyedihkan mengeluarkan banyak gas beracun. Gas beracun semacam itu mungkin berbahaya bagi kamu semua, tetapi itu adalah tonik terbesar bagi aku. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga sedikit meningkat. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera memukul mulutnya dan berseru, ini memang layak menjadi tubuh racun yang menyedihkan. Metode seperti itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar. Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan, dan wajahnya segera memerah lagi. Kulit aslinya yang putih salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah jambu. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti merkuri sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lainnya. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, ini semua berkat kamu kali ini. Jika kamu belum pernah ke sini, aku khawatir aku akan melewati langkah terakhir aku. Mengapa kamu mengatakan semua ini? Jika aku tidak ada di sini, kamu tidak akan melumpuhkan segel tubuh racun yang menyedihkan begitu sering, dan letusan itu tidak akan dibawa ke depan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berguling turun dari tempat tidur. Dia menepuk tangannya, mengamati dokter peri kecil dengan matanya, dan berkata, segel itu seharusnya sudah selesaikan. Kemerahan terang tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil pada penyebutan segel. Dia dengan lembut memiringkan dagunya yang agak putih salju dan berkata, ya, aku bisa merasakan itu tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segel itu, seharusnya tidak masalah mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, itu bagus. 2-3 tahun sudah cukup bagi kita untuk menemukan makhluk bis naga Raja Poison. Dokter peri kecil mengangguk. Ayo pergi. Mari tinggalkan tempat ini dulu. Aku pikir elder pertama dan yang lain harus cemas menunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Si dokter peri kecil dengan patuh mengikuti dari belakang. Su Qian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiao Yan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikitpun. Karena dia takut gas beracun di dalam, dia tidak berani secara acak menerobos masuk. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka ketika wajah Su Qian dipenuhi kecemasan.
Suara berderit menyebabkan tatapannya untuk menembak pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam, berjalan keluar ruangan, dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang besar. "Apa kamu baik-baik saja?" Su Qian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega ketika melihat itu kedua individu itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai cahaya. Gas racun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya besar bagi para siswa jika itu diizinkan menyebar. Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Tangannya diperpanjang dengan lembut sebelum memberi isyarat. Sebuah badai muncul di balik tirai cahaya entah dari mana, menghisap semua gas beracun bersama-sama sebelum itu berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Su Qian tanpa sadar menjentikkan lidahnya dengan terkejut saat dia berbicara. Head dokter peri kecil menundukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapunya dan sebuah keterkejutan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah mahir." Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap heran Su Qian. Dia tahu alasannya untuk kehilangan dirinya sendiri. Lagi pula, setiap bintang kemajuan untuk seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Seorang Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka bahkan oleh bintang bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan satu dekade penuh. Aku memang tua. Dunia ini masih milik kaum muda." Su Qian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. "First Elder, bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari." Dokter peri kecil mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Qian saat berbicara agak meminta maaf. Tidak apa-apa. Anggap saja itu memberi anak kecil itu sedikit pelajaran. Jika tidak, mereka hanya akan maju jika mereka melihat apapun yang mereka ingin tahu di masa depan." Su Qian menerima botol batu giok dan tertawa terbahak-bahak. "Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa kamu tidak menghapus penghalang energi terlebih dahulu?" Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat memberikan saran. "Ya, aku pikir itu saudara kedua kamu harus sangat cemas menunggu di luar." Su Qian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat terpancar. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa tokoh manusia buru-buru menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega ketika melihat itu. Xiao Yan dan dua lainnya berdiri tanpa terluka di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Li, Xian, dan yang lainnya. Orang yang menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari gerbang Pan. Tangan Xin Lan menepuk dadanya yang tebal setelah melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Kakak Xiao Yan, kamu adalah pembantu yang aku peroleh setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi pada kamu." Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengobrol dengan Xiao Li awalnya sebelum mengalihkan tatapannya ke Xin Lan. Dia berkata, "Tenang, aku tentu saja tidak akan kembali pada janji aku kepada kamu." "Benar, kapan kamu akan memulai perjalanan ke dataran tengah?" Xin Lan merenung sejenak dan berkata,
2 bulan dari sekarang, aku saat ini sedang memperbaiki sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu. 2 bulan ya. Xiao Yan membelai dagunya. Tian Huo Zunze masih perlu memperbaiki semangat yang galak. Selain itu, ia telah merencanakan untuk mencoba menyempurnakan apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus menyaring Heaven Soul Bloodborne Pill yang dia janjikan kepada Medusa sebelum dia pergi. Setelah semua, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan butuh setelah dia pergi. Jika ada benar-benar situasi di sisi Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat mungkin mengakibatkan dia dengan marah membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kami tidak akan terlambat untuk pil gathering dari pil tower, kan? Xiao Yan menghela napas lembut di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat penting baginya. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada lebih dari 2 tahun sampai pil gathering musim ini. Kamu akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika tiba di dataran tengah. Xin Lan tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar itu ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke dataran tengah dengan kecepatan tinggi hanya untuk berpartisipasi dalam pil temu skala besar di mana segala macam orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Aku masih harus kembali untuk memadukan beberapa bahan obat. Kamu juga orang yang sibuk. Mari kita. 2 bulan kemudian, Xin Lan tidak tinggal lebih lama setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiao Yan menghembuskan nafas dengan lembut saat dia melihat menghilangnya Xin Lan. Sepertinya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah menara pematrian ki berkilau langit. Dia perlu membantu Tian Huo Zunze menyuling roh yang galak, dan dia akan berusaha menyempurnakan boneka setan langit. Meskipun periode waktu berlalu, dunia magma masih mati tenang. Sulit membayangkan itu dunia yang sunyi ini menyembunyikan ras aneh dan juga rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Doki. Ketika Xiao Yan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tian Huo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya agak buram. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan soul berkultivasi selaiva yang Xiao Yan telah gunakan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiao Yan, mengingat kondisi aku saat ini, akan sulit bagi aku untuk sepenuhnya menekan semangat yang sengit. Oleh karena itu, kamu juga perlu meminjamkan tangan aku. Ketika Tian Huo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Lama Yao, tolong yakinlah itu Xiao Yan akan melakukan semua yang dia bisa. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk. Dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjam aku Valen Heart Flame. Aku harus meminjam kekuatannya untuk menyempurnakan semangat yang keras. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya.
Melihat itu Xiaoyan telah mengambil api jatuh hati tanpa ragu-ragu. Tianhuo Sunze sangat mempelajarinya. Dia tersenyum sambil berkata, "Anak kecil, kamu benar-benar sesuai dengan selera lama aku. Aku yang lama akan mengingat semua bantuan yang kamu berikan." Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak membantah kata-katanya. Setelah kontak selama beberapa waktu, dia juga tahu itu Tianhuo Sunze sepertinya menghargai hal-hal seperti bantuan sangat banyak. "Tuan Lama Yao, silakan mulai." Tianhuo Sunze mengangguk dengan keras. Wajahnya penuh dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat padanya. Setelah itu, jatuh hati Flame perlahan melayang di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Segera aura luar biasa keras dan ganas meletus dari itu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.